Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dan salam budaya. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang di channel literasi. Dalam kesempatan hari ini kita akan juga sejarah sejarah Ngawi. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya saya kasih tahu bahwasanya Ngawi ini penuh tempat-tempat sejarah. Namun tempat sejarah di Ngawi belum semuanya terungkap. Nah, di sini kita akan bedah sejarah, mitos atau fakta bahwa Ngawi itu dulunya pernah ada sebuah kerajaan. Saya sudah menghadirkan narasumber. Beliau adalah Bapak Suyono Sastrorejo, salah satu anggota Akasa Ngawi, khususnya adalah beliau sebagai ketua harian. Begitu, simak terus bagaimana keseruan umuman dalam malam hari ini. Apa Pak Suyono? Kita ini adalah orang yang awam sejarah, khususnya Ngawi. Nah, kami itu kemarin itu baru saja menelusuri salah satu situs. Masyarakat sekitar itu menyebutnya itu situs Selo Pinanjer. Itu sebenarnya apakah hanya sekedar situs atau itu adalah jejak-jejak peradaban masa lampau? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Suyono. Sebenarnya saya bukan budayawan, bukan ahli sejarah, karena basic saya itu sebenarnya kesehatan. Yuk anggap aja saya itu tukang dubluk atau sang pupuk bawang, atau nek di Ngawi ini mungkin diomong Brambang Kopong, nek daerah lor mungkin Damen Garing. Itu dia. Merendah ini, merendah hati. Yang berhubungan dengan Selo Pinanjer. Ini mumpung nanti arkeolog menyimpulkan, iki tak dubluki dhisik bae. Bahwa memang di Ngawi ini, dan itu saya yakini, itu ada peradaban yang sangat luar biasa. Mungkin pernah mau dijadikan sebuah cikal bakal kerajaan. Ketika Empu Sendok ada Empu Sendok ketika memindahkan kerajaannya itu dari kerajaan Medang atau Mataram kuno, itu yang berada di sekitar wilayah Jogja, Sleman, ke arah Jawa Timur, dan jalur yang dipakai itu Pegunungan Kendeng. Dan insya Allah kita ngomong itu ya selain dubluk umuk ya, berdasarkan data-data dan fakta. Ini sebenarnya kalau jenengan punya gambar foto-foto relief yang ada di patung maupun relief yang ada di Selo Pinanjer, itu ada sebuah patung, dan patung itu mirip yang berada di sebuah candi yang ada di Banguntapan, itu salah satunya. Itu kalau nggak salah Kalyana Sundara Murti. Itu patung perkawinan antara Dewa Siwa dan ada yang mengatakan Dewi Sakti, ada yang mengatakan Dewi Parwati. Itu di Candi Mantub Banguntapan, Bantul. Dan candi tersebut dibangun pada abad 9. Sebentar, menerima telepon sebentar ya. Sampai mana tadi? Perkawinan Dewa dan Dewi Sakti. Dan ini sebenarnya penemuan yang sangat istimewa. Insya Allah dalam minggu-minggu ini nanti tim dari BPK, Balai
apa itu pelestari kebudayaan. Ini sebelum mereka menyimpulkan, ben tak simpulkan dulu. Simpulkan secara umum-umuan, semoga nanti sinkron. Dan nek kita cermati, jadi ini ada proyektor nanti bisa ditampilkan. Patung yang ada di relief yang ada di Selo Pinanjer. Bagi yang pernah ke sana pasti tahu, ada gambar 2 orang relief itu, yaitu antara Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Itu dan sangat jarang ditemui kecuali yang ada di Jawa Tengah. Dan itu rata-rata peninggalan abad ke-9. Dan di situ juga ada relief lain, itu Cana. Cana itu orang kerdil yang menopang, bentuknya kakinya gini. Nah itu ada. Nah itu juga ditemukan di petilasan candi yang berada di wilayah Sleman. Abadnya sama, abadnya itu abad ke-9, Candi Barong namanya. Nah, Ganai seperti ini. Orang kerdil yang mondong candi. Ini dewa pengikut lah, keberkahan ininya. Bagian bawah candi ya Pak? Kalau utuh? Iya, iya. Nah reliefnya ini kalau yang di Candi Barong kan seperti ini, sama. Ini yang di ini ada berjejer ini. Jenengan nek teliti ke sana lagi nanti akan ketemu. Ada Pak, di videonya, di foto ada. Nah itu. Dan ini menandakan bahwa di Ngawi ini sebenarnya di sekitar abad 9-10 itu pernah ada peradaban besar dan itu tidak cuma di satu titik. Dan itu di wilayah Karanganyar khususnya itu banyak ditemukan sebenarnya. Ini nek Ngawi nanti dibongkar luar biasa. Itu ada Candi Cilembu, walaupun kecil ada itu di daerah Halastuwo. Jenengan mungkin belum ke sana. Nanti ada lagi Candi Boto Putih di Mengger, pernah. Nanti browsingnya mungkin ada. Candi Boto Putih itu sama. Candi ada patungnya juga, tapi walaupun sudah agak rusak. Terus banyak area pemakaman kuno. Banyak sekali. Artinya di situ memang dulu banyak apa ya? Sebuah pusat kebudayaan yang luar biasa. Enggak cuma di situ, termasuk di wilayah sini, di wilayah Sidolaju, Pandean, Alastuwo, Karanganyar itu orang cari mas itu kan banyak pemakaman. Artinya di situ memang apa ya, sebuah pemukiman yang besar. Mungkin kalau saat ini bisa dikatakan metropolitan. Nah itu makanya tak bisa ini nanti mitos atau fakta bahwa di Ngawi ini pada abad ke-9-10 pernah ada sebuah peradaban besar. Nek saya yakin sekali. Nek saya yakini sejarah ini bahasa Brambang Kopong loh ya. Bahasanya Pupuk Bawang. Wes butes nggak perlu ini. Nek saya kesimpulan tek saya yakin. Nah realnya nanti tinggal nunggu hasil kajian dari arkeolog yang dari BPK Jawa Timur. Kayaknya dalam minggu-minggu nanti ada pendataan, setelah itu insya Allah akan ada ekskavasi. Tapi saya berharap kesimpulannya tidak melenceng dari bahasa Brambang Kopong tadi. Iki apa ya? Ilmu sing ringkes
ngirit wong yo apa dhewe, termasuk jenengan iki wis nelusur sejarah dhewe. Andai kan jenengan iki dibiayai oleh Dinas Kebudayaan, ndah kaya apa. Ngawi iki mungkin wis bener-bener ngawiyat. Wah, ngawiyat iki meluncur pesat. Bahasane nek wong ngomong wis ngene apa piye gak aku wis lah piye lah arep meluncur ngene tanpa. Nggih. Ketika kami menelusuri di candi atau situs Selo Penanjir itu gimana? Dalam hati, nah, ini kok yo setelahnya terbengkalai luar biasa, maksudnya tidak pernah setelahnya masyarakat sekitar juga tidak pernah ada yang nguri-nguri Pak Puto di apa ya di desa atau apa kayak supaya terjaga kayak gitu, bener-bener di dalam hutan nggak terjamah, entah itu rusak karena pohon karena apa. Kan kemarin kita sana ada pohon sangat besar, akarnya menjalar kemana-mana itu. Ya. Itu andai kan itu diketahui dari dulu segera diungkap. Nah mungkin kami yang dari dulu itu sudah tahu sejarah Ngawi, jati diri Ngawi itu bagaimana gitu. Karena kita kesini tuh yang derek sinau lah terkait dengan sejarah Ngawi, sejarah Ngawi. Nah, khususnya pada malam hari ini kita ingin mengupas itu situs Selo Penanjir itu, Pak. Iya. Ya mungkin janjane nek Candi Selo Penanjir itu, saya yakin itu dari zaman Belanda pun sudah diketahui masyarakat. Karena memang itu kan letaknya di apa ya? Di perhutani. Dan perhutani memang perhutani yang memang dibikin manusia, hutan yang dibikin manusia dan bikinnya itu sudah sejak zaman Belanda. Jadi ketika nandur jati itu pun saya yakin dari era Belanda itu sudah tahu. Dan banyak sebenarnya ada patung-patungnya yang apa ya? Hilang. Tapi alhamdulillah ada yang masih beberapa tertinggal dan itu semoga aja bisa untuk menyingkap peradaban yang ada di Ngawi ini. Itu karena letaknya jauh dari masyarakat dan kemungkinan ketidaktahuan dari masyarakat sehubungan dengan peninggalan-peninggalan. Itu andaikan itu benar sebuah candi, itu menurut panjenengan itu menghadap kemana Pak candinya? Nek saya yakin itu 100% itu sebuah candi. Satu, itu berdasarkan memang di situ ada kayak dorpel. Dorpel itu batu kotak yang besar. Itu biasanya untuk pondasi pintu gerbang, pondasi bawah dan juga atas. Itu nggak salah namanya dorpel. Terus ada semacam kayak segitiga. Itu biasanya, nah itu ada di sana. Termasuk nek jenengan amati nanti telundakan itu masih nek diteliti dan itu menghadapnya ke barat. Sama dengan candi Barong maupun candi apa itu yang dibangun Tapan itu juga gitu ngadepnya ke barat. Nah biasanya kalau yang di sana tiga bangunan, nggak tahu yang di sini. Itu biasanya mungkin ada satu bangunan atau 3 bangunan yang berjajar. Dan batu-batunya ini jane banyak yang sudah diambil masyarakat. Mungkin 2 truk ada. Semoga nanti bisa kita kembalikan lagi bersama BPK dan dipugar menjadi sebuah tonggak sejarah khususnya bagi masyarakat Ngawi. Bahwa Ngawi ini sebenarnya memang dari dulu besar. Peradaban yang besar ya. Ya. Kemarin kita ke sana itu kita kan coba setelah memahami, melihat-lihat ya, meskipun kita masih awam terkait benda-benda candi atau benda bersejarah itu, ketika saya melihat cana atau gana itu
kok cuman 3 gitu loh, maksudnya saya berasumsi andaikan ini sebuah candi harusnya banyak gitu, paling enggak kan itu menjadi penopang atau penyangga gitu, tapi kok tinggal berapa saja itu. Kemarin kami cuma melihat itu satu Pak kalau saya. Iya. Belum tahu kalau mungkin tim saya yang lain itu berapa. Itu ini yang lain kemana itu. Coba kita telusuri ke bawah. Ternyata masih ini Pak. Kayak undakan atau tangga berundak atau batu yang berjejer ditata itu lumayan luas gitu. Coba ini kondisinya dulu kira-kira seperti apa gitu. Kita cari tahu, kita ke situ sama temannya di desa situ, ternyata beliau juga tidak tahu, dan makanya kita ke sini untuk ya sedikit umuman dari sejarah Ngawi lah gitu mungkin, Iya. supaya kita tambah ilmu gitu. Itu nggak salah gambaran candinya seperti yang di Jawa Tengah. Nanti gambarannya seperti ini kemungkinan. Candinya nanti kayak gini. Kemungkinan. Nah itu janjane apa sudah diambil orang atau tertimbun tanah karena dengan tumbuhnya pohon kepoh itu. Dan pohon kepoh ini sama mirip petilasan yang ada di Nganjuk. Di Candi Lor itu kan sama. Iya. Cuman yang di sana itu terbuat dari batu merah. Karena ya itu biasanya ketersediaan material setempat. Mungkin di sana nggak ada batu andesit maupun batu kapur, akhirnya dibikinnya dari batu bata. Estimasinya seperti ini nanti. Dan ininya banyak diketemukan. Yang ujung-ujungnya itu. Stupa-stupanya itu. Itu mungkin masih satu kemungkinan runtuh di bawah reruntuhan terus tertutup tanah bisa jadi. Termasuk dorpel itu kemarin kita ketemunya ketika rumput-rumput sudah disemproti. Itu ini ada dorpelnya. Akhirnya kita menyimpulkan ngadepnya ke arah barat. Ini ada terundakannya. Terus apa lagi itu termasuk segitiga yang atas itu namanya apa itu? Ada itu di setiap candi. Nanti jenengan cari ada nanti. Nanti nek memang arkeolog insya Allah akan paham itu. Nek kita kan yus bahasa dasar. Andaikan itu atau umuman kita andaikan benar, asumsi kita andaikan benar gitu. Menurut jenengan kira-kira seberapa luas Pak untuk situs Pinanjir itu sendiri, atau misalkan dengan melihat area di Kecamatan Karanganyar itu tadi ada Candi Bata Putih dan sebagainya itu, mungkin perkiraan kota metropolitana atau perkiraan hanya candinya itu jenengan sendiri mengasumsikan di mana? Itu janjane nek sebelum didudah totalnya belum yakin menyimpulkan. Tapi bisa jadi omong sekitar 8 kali 8 lah mungkin 8-nya, tapi itu kan mungkin sebuah pemujaan. Artinya mungkin untuk rumah-rumahnya, untuk pemukiman itu mungkin terbuat dari kayu atau apa. Dan untuk kayu ini kan potensial lapuk ya. Iya. Apalagi mungkin banyak macam lah untuk sebuah peradaban itu hilang atau tersembunyi. Satu karena bencana alam, kedua karena perang. Nek perang itu ada kemungkinan bumi hangus, barang-barang dihancurin, dibakar dan lain-lain. Tapi melihat banyaknya pemakaman-pemakaman kuno itu dari Kebon Waru, terus Suren, Pandian sendiri, Alas Tuwo, Karanganyar, menyebar itu pencari emas itu rata-rata yang titik yang di ini kan apa ya, pemakaman kuno. Dan pencari ini paham, ini bekas pemakaman, paham mungkin yo
dari tanahnya ya. Nek tanah bekas pemakaman ini biasanya kan diduduk, digali. Tanah dalam itu naik ke permukaan. Lah ketika diuruk kembali, tanah yang permukaan itu tersisa di atas. Mungkin toh penggali masih seperti itu cara niten ini. Ini ilmu titen lah, ilmu wong yo anu simpel praktis tadi. Dan itu banyak sampai termasuk arah Bluro yang bagian selatan itu banyak ditemukan semacam itu. Dan nek ingat sejarahnya no luar biasa.